warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori belajar Thorndike dan teori belajar Vygotsky. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Royhanum Rodotul Firdausi dengan 3 digit NIM terakhir 165. Saya Niken Putri Nurfatika dengan 3 digit NIM terakhir 019. Saya Raisya Ridatul Hamida dengan 3 digit terakhir 046. Saya Kafilatul Sania Mubarokah dengan 3 digit NIM terakhir 050. Saya Fisira Onazara dengan 3 digit NIM terakhir 148. Saya Muhammad Abi Fadil Caksono dengan 3 digit NIM terakhir 163. Pertama, kami akan menjelaskan tentang teori belajar Thorndike. Next. Nah, sebelum memulai presentasi, kami akan memutar video terlebih dahulu. Itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu diberi bahan, tentunya ada telur, balon, karet, kantong, plastik, dan sebagainya. Tugas untuk siswa itu yaitu merancang cara agar telur tidak pecah ketika dijatuhkan. Nah, dari keseluruhannya, teori Thorndike ini disebut juga teori koneksionisme yang menjelaskan bahwa belajar adalah proses pembentukan hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon. Hubungan ini berbentuk kuat pengalaman nyata, uji coba yang terulang, dan diperkuat oleh akibat yang menyenangkan. Dengan kata lain, belajar bukan sekedar menghafal, tapi melalui pengalaman langsung, kesalahan, koreksi, serta penguatan perilaku yang benar. Teori ini menjadi dasar penting bagi pendekatan behavioristik dalam pendidikan, di mana latihan, pengulangan, serta pemberian umpan balik positif sangat ditekankan. Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi teori Thorndike ini mengemukakan bahwa belajar itu terjadi melalui proses trial and error atau coba-coba dan salah. Jadi seseorang itu akan mencoba berbagai respon terhadap suatu situasi. Nah, respon yang berhasil menghasilkan kepuasan itu akan diperkuat dan cenderung akan diulang, sedangkan respon yang gagal akan ditinggalkan. Dari video percobaan telur tadi itu memperlihatkan bahwa siswa itu belajar melalui proses trial and error.
Awalnya mereka itu gagal karena telurnya pecah. Namun setelah mencoba kembali dengan strategi yang berbeda-beda, akhirnya ada yang berhasil. Nah, pengalaman ini sangat sesuai dengan teori belajar Thorndike. Dalam teori ini itu ada 3 hukum. Untuk hukum yang pertama yaitu law of effect atau hukum akibat. Teori ini menjelaskan bahwa setiap perilaku yang menghasilkan akibat yang menyenangkan itu akan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang menghasilkan akibat tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Nah, hal ini terlihat jelas pada percobaan menjatuhkan telur. Pada percobaan pertama, hampir semua kelompok itu gagal karena telur yang mereka jatuhkan itu pecah. Nah, kegagalan ini tuh akan menimbulkan rasa kecewa sehingga siswa itu tidak lagi mengulangi cara yang sama. Namun, ketika pada percobaan berikutnya itu ada kelompok yang berhasil menjaga agar telurnya tetap utuh. Dan itu akan memunculkan rasa senang dan puas. Nah, perasaan positif ini membuat strategi yang berhasil cenderung dipertahankan dan diulang pada kesempatan yang lain. Oke, penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hukum law of exercise, atau hukum latihan. Jadi menekankan bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu akan semakin kuat jika ia sering digunakan atau dilatih, dan akan melemah bila jarang dilakukan. Dalam konteks eksperimen telur tersebut, siswa itu tidak langsung berhasil pada percobaan pertama. Mereka itu harus mencoba berulang kali memperbaiki cara mereka menggunakan balon dan karet untuk melindungi telur. Jadi semakin sering mereka melakukan percobaan, semakin baik pula mereka memahami cara menyusun perlindungan yang efektif. Nah, pengalaman berulang inilah yang menguatkan keterampilan mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Sementara itu, law of readiness atau hukum kesiapan menekankan bahwa belajar akan lebih efektif jika individu dalam kondisi siap, baik secara mental maupun fisik. Pada eksperimen ini, siswa tampak antusias dan penuh rasa ingin tahu ketika diberikan tantangan untuk melindungi telur. Nah, kesiapan mereka terlihat dari semangat dalam mencoba berbagai cara, meskipun pada awalnya gagal. Nah, karena siswa berada dalam kondisi yang siap, rasa ingin tahu yang tinggi dan termotivasi untuk melindungi sebuah telur tersebut dan juga menemukan solusi, proses belajar menjadi lebih bermakna. Hasilnya, tidak hanya membuat mereka mengetahui cara agar telur itu tidak pecah, tetapi juga memberikan pengalaman berharga tentang arti kegigihan, kreativitas, dan kepuasan ketika berhasil. Baik, untuk teori Vygotsky akan dibahas oleh anggota kelompok saya yang lain. Oke, baik, selanjutnya adalah teori Vygotsky dan penerapannya. Next. Nah, ini deskripsi singkat mengenai Lev Vygotsky, yaitu Lev Vygotsky lahir pada 1896 dan wafat pada 1934. Ia adalah seorang psikolog Rusia yang menekankan peran penting lingkungan sosial dan budaya dalam proses belajar, atau biasa disebut dengan teori sosiokultural. Oke, next, langsung bisa ke penerapan videonya. Kamu muncul ya? The zone of proximal development. Take, for example, the relationship between counting and the concept of number. When asked to count all these bears, a 4-year-old boy can count meaningfully to 12 and wrote to 15. This is his independent performance on this task, the best he can do alone. To each one, close to the bear, and count loudly. 1, 2, 3. But when the teacher structures the activity differently, the same child can perform at a higher level, counting meaningfully to 17 without missing any bears. 70. Great job. This teddy bear feels like it's like a math count. Okay? Assistance may take the form of teacher hints or clues, or otherwise setting up a situation so a higher level of outcome can occur.
This higher level, which the child is currently capable of attaining only with help, is called the level of assisted performance. Good job, Alex. The area between the level of independent performance and the level of assisted performance is the zone of proximal development. It is here where the teacher must focus attention. Not only assistance used by the child needs to be intentionally provided by an adult. Vygotsky believed that a child can perform on a higher level through any type of social interaction, or with children at other developmental levels. The zone is not static. It shifts as the child progressively attains the higher level. With each shift, the child is capable of learning more complex concepts and skills. Obviously, there are concepts and skills beyond the child's current. It's not be taught calculus even by the most gifted teacher. Oke, sudah bisa di next. Oke teman-teman, nah setelah tadi kita menonton video penerapan, kita akan membahas mengenai penerapannya terhadap teori Vygotsky. Nah, teori Vygotsky ini ada beberapa poin pentingnya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal, lalu ada scaffolding, dukungan sementara, lalu ada bahasa dan interaksi. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang zona perkembangan proksimal. Dalam video terlihat pada anak pertama di mana kemampuan aktualnya terbatas, tetapi dengan bantuan bisa berkembang. Seperti yang teman-teman lihat tadi waktu di video pertama, anak berusia 4 tahun hanya mampu menghitung, namun ada beberapa kesalahan angka yang terlewat. Nah, setelah guru memberikan arahan, ia mampu menghitung sampai 17, menghitung tepat dengan sampai 17. Zona ini menggambarkan zona perkembangan proksimal atau ZPD. Secara ilmiah, Vygotsky mendefinisikan ZPD sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual anak, yakni kemampuan yang sudah dapat ia lakukan secara mandiri, dengan tingkat perkembangan potensial yang dapat ia capai ketika mendapat bantuan dari orang lain. Jadi, ZPD bukan sekedar apa yang bisa atau apa yang belum bisa, melainkan ruang perkembangan yang sedang berlangsung, di mana potensi anak dapat ditarik keluar melalui interaksi sosial, dan ZPD adalah wilayah perkembangan yang sedang berlangsung. Nah, di mana interaksi sosial berperan sebagai pendorong untuk mengaktualkan potensi yang belum muncul secara mandiri. Nah, potensi yang belum muncul secara mandiri ini ada untuk membantu mencapai potensi yang belum muncul sendiri itu seseorang membutuhkan scaffolding. Nah, bagian scaffolding akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang kedua ada scaffolding atau dukungan sementara. Nah, untuk membantu anak bergerak dalam ZPD diperlukan scaffolding. Scaffolding itu apa? Scaffolding itu dukungan sementara yang diberikan agar anak dapat menyelesaikan tugas yang belum mampu dilakukan sendiri. Bantuan ini bisa berupa petunjuk, pertanyaan umum, contoh, maupun penggunaan alat bantu. Sifat scaffolding ini sementara karena secara bertahap bantuan akan dilepas ketika anak itu sudah mampu melakukan sendiri. Dalam video, bantuan orang dewasa atau teman dalam mengarahkan anak untuk menunjuk sambil menghitung berfungsi sebagai dukungan sementara.
Nah, bantuan tersebut diberikan oleh More Knowledgeable Other atau MKO, yakni seseorang atau sesuatu yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi. MKO ini bisa berupa guru, orang tua, teman sebaya yang lebih ahli, atau bahkan alat atau teknologi itu juga bisa menjadi menjadi MKO. MKO ini bertugas memberi arahan, petunjuk, atau strategi agar anak bisa melampaui batas yang agar bisa ia capai sendiri. Pada video, guru bertindak sebagai MKO. Ia mengoreksi kesalahan anak, lalu memberi instruksi agar menghitungnya lebih teliti dan membimbing langkah-langkah menghitung. Hasilnya, kinerja anak itu akan naik dari capaian aktual menghitung ke capaian potensial. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Ave. Oke, yang ketiga yaitu bahasa dan interaksi sosial. Dalam video, anak berusia 4 tahun tersebut berhasil menghitung dengan benar karena adanya interaksi antara dirinya dengan guru. Guru itu tidak langsung memberikan angka, tapi juga berdialog, mengoreksi, dan menuntun cara menghitung si anak. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh komunikasi sosial yang terjadi dalam proses belajar. Secara ilmiah, Vygotsky menjelaskan bahwa bahasa adalah alat utama untuk berpikir dan mengatur perilaku. Jadi, bahasa tidak hanya sarana komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen internal bagi anak untuk mengolah pikirannya. Kemudian, proses perkembangan bahasa secara teori Vygotsky ini melalui 3 tahap penting, yaitu yang pertama social speech, yang kedua private speech, dan yang ketiga inner speech. Yang pertama, social speech. Pada tahap ini, anak itu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Fungsinya untuk minta bantuan, mendapatkan informasi, dan memahami instruksi. Jadi, anak belum bisa mengatur dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Dari contoh di video itu, anak menghitung dengan guru yang terus memberi arahan dan koreksi. Jadi, anak itu mengikut arahan dari arahan gurunya tersebut. Yang tahap kedua ada private speech. Tahap ini anak itu mulai menggunakan bahasa untuk menggunakan bahasa seperti akan menuntun tindakannya. Dalam video itu kan ditunjukkan anak itu menghitung dengan keras-keras 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus yang tahap ketiga yaitu inner speech. Setelah cukup sering menggunakan private speech, bahasa itu akan diinternalisasi menjadi suara batin. Anak sudah mampu berpikir dan mengarahkan dirinya tanpa perlu berbicara dengan keras. Contohnya itu kayak anak yang dulunya harus menghitung dengan keras-keras, sekarang bisa cukup menghitung dalam hati. Jadi intinya instruksi lisan dan percakapan dengan teman sebaya menunjukkan bahwa bahasa yang muncul dalam interaksi sosial berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasi pikiran anak dan menyelesaikan tugas kognitif. Lalu sebenarnya dalam video itu kan terlihat bahwa anak belum sepenuhnya matang dalam keterampilan berhitung. Namun setelah guru memberikan bantuan, ia bisa menghitung lebih jauh dari kemampuan yang ia capai. Nah, peristiwa ini menggambarkan sesuai gagasan Vygotsky yang mana belajar bisa mendahului perkembangan. Teori Vygotsky ini kan sebenarnya menolak pandangan Jean Piaget yang mana anak itu harus mencapai tahap perkembangan kognitif tertentu terlebih dahulu agar siap mempelajari hal baru. Jadi dalam hal teori pandangan Piaget itu perkembangan mendahului belajar, sedangkan dalam pandangan Vygotsky belajar bisa mendahului perkembangan. Next. Oke, sekian pembahasan kelompok kami mengenai penerapan teori Thorndike dan teori Lev-Vygotsky. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.